Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat satu-satunya yang paling berhak untuk kita puja dan kita puji. Dialah zat yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Sampai saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya lembaran dari lembaran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati di atas dunia ini, nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan diminta pada hari itu pertanggungjawaban. Kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat berserta salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan orang nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang datang menghadap Allah dalam kondisi membawa dosa-dosa yang melimpah. Golongan orang yang kedua adalah golongan orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang melimpah. Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Allah menceritakan ayat yang sudah hafal barangkali bagi setiap kita. Allah menyatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat lebih berat timbangan kebaikannya, di mana dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang melimpah ruah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia inilah nanti yang akan berada di dalam kehidupan yang penuh keridhaan Allah, kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya karena dia datang menghadap Allah dengan membawa dosa yang melimpah,
sehingga timbangan kebaikannya sedikit dan dosanya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu, kata Allah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, neraka yang apinya menyala-nyala. Semakna dengan ini juga Allah sebutkan di dalam surah Zalzal ayat 7 sampai ayat 8. Ayat yang barangkali juga sudah hafal bagi setiap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melaksanakan sedikit sebesar zarrah dari kebaikan, maka nanti pada hari kiamat dia akan melihatnya, hasilnya. Dan siapa yang melakukan sedikit saja sebesar zarrah dari keburukan, nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan, dia akan melihat hasilnya. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi menjelaskan dua golongan orang pada hari kiamat, di mana ada orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang melimpah ruah, sehingga lebih beratlah timbangan kebaikan, timbangan pahalanya. Dan ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa yang melimpah, sehingga ringanlah timbangan kebaikannya karena dosanya lebih banyak. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan akan ada golongan yang ketiga. Ada golongan yang ketiga yang dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan harapan membawa segudang pahala. Karena memang ketika hidup di dunia dia sudah berusaha, berletih, beramal ibadah. Hari-harinya, waktu-waktunya, usianya dia habiskan semuanya untuk beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala dia menghadap kepada Allah nanti pada hari kiamat, dia sudah mengharap, dia sudah menghayalkan akan membawa ganjaran pahala yang melimpah ruah. Akan tetapi apa hendak dikata, ternyata tak kala sampai mereka di hadapan Allah, tak kala timbangan catatan kebaikannya dicatat, catatan amalannya ditimbang, ternyata mereka menemukan fakta yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka kira. Seluruh kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dia lakukan ketika hidupnya di dunia, tak satu pun yang memberikan kebaikan untuk dirinya. Alias amalannya ternyata hampa, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kisah orang yang ketiga ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, mau tak kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang akan rugi nanti dengan amalannya? Dia rugi nanti pada hari kiamat. Allah tetapkan bil akhsarina, orang-orang yang rugi nanti. Namun ruginya dia nanti pada hari kiamat bukan lantaran karena dia tidak beramal ketika hidup di dunia dulu. Tidak. Dia beramal, namun dia mengalami kerugian. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, mau tak kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang nanti pada hari kiamat mereka rugi dengan amalannya. Mereka beramal namun mereka rugi. Mereka berletih beribadah namun mereka rugi. Amal ibadah mereka, keletihan mereka tak menuai sedikit pun dari pahala, dari kebaikan. Siapa mereka ini? Allah lanjutkan di dalam ayat 104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Mereka adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, yang sesat usaha mereka, yang keliru usaha mereka ketika hidup di dunia. Usaha yang mereka lakukan, ketaatan demi ketaatan yang mereka perbuat, keletihan mereka dalam beribadah ketika hidup di dunia, dhalla sa'yuhum, sia-sia. Keliru usaha mereka tersebut. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, sementara mereka sudah mengira bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa melaksanakan sebuah ibadah, melaksanakan sebuah amalan ketaatan tidak hanya cukup hanya berlandaskan kepada persangkaan belaka, kepada perkiraan belaka. Sebagaimana orang-orang yang akan rugi nanti pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang berletih beramal, melakukan ketaatan ketika hidup di dunia, hanya karena mereka berlandaskan kepada persangkaan, perkiraan bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan amalan kebaikan. Maka menjelaskan kepada kita bahwa tak kala kita melaksanakan amalan ketaatan, maka tidak cukup hanya berlandaskan kepada persangkaan belaka, perkiraan belaka. Kita berletih beramal, namun hanya berlandaskan kepada persangkaan kita, perkiraan kita, ini kan baik, ini kan bagus, ini kan banyak orang melakukannya. Kemudian kita pun juga ikut melakukan tanpa kita mengetahui akan kedudukan amalan tersebut. Baikkah amalan tersebut menurut Allah dan Rasulnya apa tidak? Karena tuntutan sebuah amalan dia harus dituntut baik menurut persangkaan Allah dan Rasulnya, bukan menurut perkiraan kita masing-masing. Kalau kita beramal hanya berlandaskan kepada persangkaan kita masing-masing ini adalah baik, maka kita akan masuk nanti, dikhawatirkan kita akan masuk nanti kepada golongan yang ketiga ini, yaitu orang yang rugi dengan amalannya. Kita akan sebutkan satu contoh dalil. Ada di dalam sebuah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis, tak kala kita sebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menjelaskan akan kesepakatan para ulama tentang kesahihan hadis ini, yang tidak perlu lagi dikeragui. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Anas ibnu Malik menceritakan, ada 3 pemuda alladzina ja'u ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pergi ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mempertanyakan seperti apa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita, ini menjelaskan akan inginnya dia mengetahui rahasia ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi di luar, mereka tidak perlu lagi bertanya kepada istri Nabi, karena mereka bisa melihat langsung bagaimana ibadah Nabi di luar. Bagaimana semangat ibadah Nabi di luar, mereka sudah tahu. Tetapi untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi di rumahnya, maka mereka tidak tahu kecuali harus bertanya kepada istri-istri Nabi SAW.
Saking ingin tahunya mereka dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pertanyakan tentang ibadah Nabi di rumah seperti apa sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha." Tak kala telah diberitahukan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi di rumah, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap ringan ibadah Nabi tersebut. Seolah-olah mereka menganggap remeh ibadah Nabi tersebut. Faqalu, sehingga mereka berkata, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Di mana kita ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Sungguh Nabi SAW telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Artinya mereka ingin menyatakan, wajar Nabi amalannya sedikit. Karena memang dosa-dosa Nabi sudah dijanjikan akan diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang. Namun siapa kita? Tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Nabi. Tidak ada jaminan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkeinginan untuk beramal lebih banyak, lebih bagus lagi ketimbang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeinginan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan lebih banyak dan lebih bagus lagi ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketimbang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang menyatakan, "Amma ana fa asum wala uftir." Adapun saya akan senantiasa berpuasa setiap harinya dan tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar, yang kedua berkata, "Amma ana fa usalli al-lail wa la arqud." Adapun saya akan senantiasa salat malam-malam hari saya akan saya isi dengan salat malam, wala arqud, dan saya tidak akan tidur sama sekali. Fa qala al-akhar, yang ketiga berkata, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun saya tidak akan menikahi wanita. Orang yang pertama menyatakan, adapun saya akan berpuasa siang hari terus-menerus, tidak akan berbuka. Karena dia tadi mengetahui, tak kala ditanyakan tentang ibadah Nabi, diceritakan bahwa Nabi terkadang dia berpuasa, terkadang dia berbuka. Tidak setiap hari dia berpuasa. Lalu dia berkeinginan lebih bagus, lebih banyak lagi ibadahnya ketimbang Nabi. Dia akan berpuasa setiap hari. Orang yang kedua, dia menyatakan akan senantiasa solat malam, tidak akan tidur, karena tak kala diberitahukan tentang ibadah Nabi tadi, Nabi malam harinya ada waktu tidurnya, ada waktu ibadah solatnya. Tidak semuanya tidur. Lalu dia berkeinginan untuk tidur semalam suntuk. Karena dia mengira ini lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus ketimbang ibadah Nabi SAW. Orang yang ketiga dia menyatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Karena dengan menikahi wanita akan terganggu ibadah saya kepada Allah. Dia melakukan ini lantaran dia tahu bahwa Nabi SAW dia kurang ibadahnya lantaran karena banyak istrinya. Terganggu oleh istrinya. Dia khawatir nanti akan diganggu oleh istrinya, maka dia berazam, berkeinginan, bertekad untuk tidak menikah. Supaya ibadahnya fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Apa yang salah dengan tiga orang ini? Apa yang salah? Persepsi mereka. Persangkaan mereka. Apa yang salah? Orang yang pertama dia ingin salat malam. Dia ingin puasa siang hari terus menerus. Apa salahnya orang ingin berpuasa di siang hari? Orang yang kedua dia ingin salat malam terus menerus tidak tidur dan dia rela untuk tidak tidur. Apa salahnya orang yang ingin salat malam terus menerus? Orang yang ketiga tidak ingin menikah karena khawatir akan diganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Secara persangkaan mereka ini tidak salah.
Secara perkiraan mereka, persepsi mereka ini tidak salah. Ini baik. Namun apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, tak kala hal ini sampai kepada Nabi SAW, diberitakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW pergi menemui 3 orang tersebut, kemudian dengan menyatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah tadi yang berkata begini, begini dan begini? Wallahi inni la asqakum lillah, inni la akhsyakum lillah wa asqakum. Demi Allah, kata Nabi SAW, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Walakinni asumu wa uftir. Akan tetapi saya puasa dan kadang-kadang saya berbuka, tidak puasa. Wa usolli wa arkud. Dan saya juga sholat malam, juga tidur. Tidak sholat terus semalam suntuk. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan syariatku, dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Perhatikan. Secara persepsi kita masing-masing barangkali kita akan mencap tak ada salah antara 3 orang tadi. Toh seluruh yang mereka inginkan tersebut, tekad mereka itu bagus menurut persangkaan kita. Akan tetapi berbeda, Nabi SAW menilai. Nabi membantah mereka dengan menyatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah tadi yang berkata begini dan begini? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Seolah-olah Nabi ingin menyatakan, demi Allah, ibadah-ibadah yang kalian sebutkan tadi sesekali tidak akan mengantarkan kalian, tidak akan menyampaikan kalian kepada ketakwaan kepada Allah. Tidak akan mengantarkan kalian kepada khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjelaskan kepada kita, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah tidak cukup hanya berlandaskan kepada persangkaan belaka. Beribadah tidak cukup hanya berlandaskan kepada perkiraan belaka. Tidak cukup. Kalaulah sudah cukup, apa salahnya dengan orang tadi? Tentu Nabi tidak akan membantah mereka. Kalau cukup, apa salahnya dengan orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa catatan-catatan kebaikannya yang dia kira, yang dia ketika hidup di dunia berletih beribadah karena dia kira ini adalah kebaikan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa salahnya? Namun Allah bantah. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Keliru usaha mereka, ibadah mereka ketika hidup di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira mereka telah melakukan kebaikan. Hati-hati kaum muslimin. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan orang-orang kaum muslimin bersemangat untuk melakukan ibadah, ketaatan. Maka jangan sampai keletihan kita beribadah. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran karena kita hanya berlandaskan kepada persangkaan belaka. Berlandaskan kepada perkiraan belaka. Kita mengira amalan ini baik. Kenapa? Begitu banyak orang melakukan, kita pun juga ikut. Kita mengira amalan ini bagus. Kenapa? Begitu banyak orang melakukan, kita pun juga ikut. Ternyata tidak cukup. Karena baik dan bagusnya sebuah ibadah tidak diukur berdasarkan perkiraan-perkiraan, persangkaan-persangkaan setiap individual orang. Tidak. Akan tetapi bagusnya sebuah ibadah
diukur dengan kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diukur dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi yang sahih, yang dipahami sesuai dengan pemahaman salafus salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu sebelum mengamalkan. Karena tidak akan mungkin kita mengetahui apakah amalan kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan kitabullah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Tidak akan mungkin kita mengetahui kecuali setelah kita mempelajarinya. Setelah kita belajar, setelah kita duduk di majelis ilmu, setelah kita kembali membuka kitab-kitab para ulama ar-rabbaniyin, sehingga di dalam Islam lebih didahulukan berilmu sebelum beramal. Lebih didahulukan berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab khusus di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat, beramal. Bukan kita beramal terlebih dahulu, kemudian baru mencari-cari dalil, mencari-cari Al-Quran dan hadis, kemudian dicocok-cocokkan dengan amalan kita. Tidak. Akan tetapi kita berilmu terlebih dahulu, kemudian baru mengamalkan ilmu tersebut. Bukan beramal terlebih dahulu, kemudian baru mencari ilmunya di belakang. Tidak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang kita lihat kaum muslimin berbondong-bondong bersemangat untuk melaksanakan ketaatan pada bulan ini, jangan sampai kita menghabiskan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan ketaatan yang kita melakukannya lantaran karena banyaknya orang melakukan, yang karena perkiraan kita, persangkaan kita ini adalah amalan kebaikan, amalan ketaatan. Akan tetapi ilmuilah terlebih dahulu. Salat tarawih. Seperti apa tata cara salat tarawih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pelajari. Puasa. Seperti apa puasa yang sah? Dan mana dia yang akan membatalkan puasa kita? Dan mana dia yang akan merusak pahala puasa kita? Harus kita pelajari. Zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Kapan zakat itu harus dikeluarkan? Berapa takarannya? Harus dipelajari. Membaca Al-Quran harus kita pelajari. Karena Qaedah menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Semoga kajian yang singkat ini memberikan penerangan buat kita bersama, memberi motivasi kepada setiap kita untuk berusaha membekali diri kita dengan amal ibadah yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.